Tahapan attending. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Kak, silakan masuk. Selamat datang Kak, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Nabila Fariza. Kakak bisa manggil saya dengan Bu Nabila. Kakaknya namanya siapa ya Kak ya? Suci, Bu. Suci. Iya, Bu. Nama panjangnya siapa Suci Kak? Rohma, Bu. Suci Rohma. Ini gimana? Duduknya udah nyaman? Udah, Bu. Udah rileks ya? Bismillah. Bismillah. Nggak ambeien kan? Enggak, Bu. Takutnya nanti lama terus sakit gitu kan ya. Enggak. Oh ya BTW ini gimana? Ruangannya udah pas tuh Udah pas, badannya? pas. Udah? Ya. Nggak perlu dinaikkan dikecilin ya Nggak usah. AC-nya ya? Iya, nggak usah. Nah, oke. Kak Suci kalau boleh nanya, tahu tempat konseling ini dari siapa ya Kak ya? Dari temen, Kak. Jadi aku tuh cerita ke temen curhat-curhat gitu tentang masalah aku, terus dia bilang kalau misalnya saudaranya juga pernah ngalamin hal yang sama kayak aku. Terus saudaranya itu ternyata ada recommended buat tempat konseling gitu, Kak. Dan katanya tempatnya Kan di sini. Kalau boleh tahu, saudaranya itu yang pernah konseling, katanya yang pernah konseling di sini itu konselingnya ke siapa ya? ke Kak Nabila, Kak. Oh iya, ke Iya, saya juga. iya. Opening small talk. Konselingnya daerah Mauk ya Kak ya. Daerah Mauk kan bisa dibilang itu terpencil gitu. Kakaknya sendiri emang dari mana Saya Kak? dari Tangerang Selatan, Kak. Tangerang Selatan. Iya. Oh jauh juga ya Kak ya. Tangsel mananya tuh Kak? Di Serpong, Kak, di belakang Yon Ahmad gitu. Oh gitu. Iya. Terus tadi kesini pakai apa Kak? Kesini tadi saya naik angkutan umum, 2 kali naik angkutan umum, terus sampai di rumah teman saya yang ngerekomendasiin itu saya naik Grab kesini. Oh gitu. Lumayan ya Kak ya perjalanannya Iya, Kak ya. lumayan. Macet nggak tadi? Macet, Kak, macet banget, Macet banget. banjir. Wah, bad mood dong. Bad mood Enggak? banget, udah makin lagi ada pikiran, terus banyak polusi juga kan. Wah iya sih benar. Untung nggak ini ya Kak, nggak kotor bajunya. Iya, alhamdulillah. Cantik sih. Kan lumayan jauh ya Kak ya, dan ini kan udah jam ya udah sore lah ya. Maksudnya emang ditentuin jadwalnya kan kedapatannya Kak Suci ini sore. Heeh. Terus kira-kira pulang dari sini itu Kakak kemana Kak? Mau ke rumah teman yang tadi sih. Mau ke rumah teman yang Iya. tadi. Oh, karena kemalaman juga Karena ya Kak ya. kemalaman juga, terus takut ngeri di jalan juga kan naik angkot. Iya nggak apa-apa. Bagus sih. Iya. Soalnya belum punya pacar, Kak, jadi gak ada yang antar jemput. Oh ya Allah kasihan banget. Ini termasuk problem solving gitu Iya, ya? termasuk juga pikiran. Iya, Yang lain boleh. happy kan. Kak Suci kalau boleh tahu untuk sekarang statusnya apa ya Kak ya? Pelajar atau mahasiswi ya? Baru lulus, Kak, baru lulus. Oh baru lulus kemarin? Iya. Fresh graduate kemarin? Yes, benar. Oh asal sekolahnya mana ya Di Kak ya? SMA Nusantara Unggul, Kak. SMA Nusantara Unggul. Di mana Karawaci. ya? Oh di Karawaci. Karawaci di mananya tuh patokannya tuh? Kayaknya Di deket Plaza Cinta, Kak. Plaza Cinta. Cinta. Berarti sebelum Karawaci lah. Sebelum. Ah, Oke. Jadi saya kalau misalnya habis pulang sekolah nongkrong dulu di dekat bensin. Oh anak tongkrongan ya Kak ya? Anak mama saya, Kak. Anak mama, iya bener sih nggak salah. Kak Suci SMA itu jurusannya apa ya Kak? ya? Di jurusan IPA, Kak. IPA, oh Iya. anak IPA Iya. berarti. Oh pinter ngitung-ngitung dong? Enggak. Enggak. Tapi Terpaksa. masuk IPA. Oh Terpaksa. terpaksa. Oke-okean. Oke, oh ya boleh sih. Terus IPA-nya itu apa? Fisika atau biologi? Di biologi. Di biologi. Lanjut kemana Kak? Rencana nih, rencana mau lanjut mau kemana? Rencana mau lanjut ya. Dari kemarin tuh udah masuk ke kategori SNPTN di sekolah. Tapi nggak lulus. Oh nggak lulus. Nggak lulus. Coba lagi di SPAN-PTKIN, nggak lulus juga. Oh nggak lulus juga. Terus Mau BMPTN tapi udah tutup. oh udah tutup. Tujuan Jadi, konseling. Kak Suci, di sini saya Nabila Fareza insya Allah akan membantu proses konseling dengan merespon apa yang Kak Suci ceritakan nanti. Untuk itu saya insya Allah akan membantu Kak Suci dalam apapun itu yang Kak Suci nanti ceritakan nanti ya Kak ya. Suci sebelumnya pernah ikut konseling nggak Kak? Belum, Kak, ini baru pertama kalinya saya ikut konseling. First time ya? Iya, pertama kali. Deg-degan? Deg-degan pasti. Soalnya kan takut aja gitu. Buat percaya, buat apa ya? Tapi kan emang tempat konseling itu kan tempat cerita-cerita nggak sih?
ya buat Iya. curhat-curhatan. Ya pasti kan Kan kalau sama temen itu takutnya dibocorin. dibocorin. Ya, benar-benar. Kan kalau sama yang emang udah pakarnya mungkin bukan nambah masalah tapi memunculkan solusi. Ya. Jadi saya juga butuh pendapat dari macam Bila ini. Oke, tujuan pertemuan kali ini itu untuk memecahkan masalah Kak Suci ya Kak, memberikan solusi yang tepat. Mungkin saya sendiri juga belum bisa membantu secara langsung, tapi saya di sini insya Allah akan memberikan masukan atau solusi-solusi dari cerita yang Kak Suci nanti sampaikan. Asas Baik, Kak, konseling. Kak Suci di sini tenang aja ya, relax. Kak Suci bisa cerita apa aja. Di sini diharapkan Kak Suci bisa bersifat terbuka karena asas konseling ini akan bersifat rahasia. Di sini saya tidak akan membocorkan kepada siapapun. Cuman kita berdua dan Tuhan yang tahu ya. Jadi tenang, relax. Di sini saya cuma meminta untuk Kak Suci bersikap terbuka aja. Lama waktu Proses konseling. konseling kali ini akan memakan waktu sekitar 30 menit ya Kak ya. Ingat yang tadi tentang asas dan bisa dilanjut aja. Langsung aja ya Kak ya. Tahapan Relax. responding. Ada yang bisa diceritakan Kak? Jadi cerita latar belakang keluarga saya dulu ya. Ya boleh. Saya anak kelima, anak terakhir. Oke. Kakak saya itu sudah pada sudah sarjana semua. Oke. Dari yang pertama bagian ekonomi, yang Oke. kedua hukum, yang ketiga hukum, yang keempat dia sarjana sosial. Oke. Jadi saya anak terakhir. Berarti latar keluarganya itu berpendidikan. Iya, tapi orang tua saya enggak. Jadi orang tua saya itu maunya anak-anaknya berpendidikan, enggak kayak orang tua saya gitu. Oke. Jadi mau nggak mau saya kayak tertekan, lebih tertekan karena kakak-kakak saya kan udah pada kuliah, udah pada sarjana, jadi mau nggak mau juga saya harus kayak gitu. Ya. Pas kemarin saya coba SNPTN, tapi ternyata nggak masuk, dan alhasil saya dibanding-bandingin dengan keluarga saya, Oke. dengan kakak-kakak saya oleh orang tua saya. Hmm. Nah terus jadi kan saya juga tertekan ya Kak ya. Jadi apa yang harus saya lakuin ke depannya kalau misalnya nanti saya coba SPAN PTKIN ternyata gagal lagi. Saya cobain lagi buat daftar SPAN PTKIN, ternyata gagal lagi. Gagal, saya nggak tahu harus gimana. Ternyata ada daftar di SBMPTN. Ya. Pas mau daftar, ternyata udah tutup. Dan akhirnya saya mengusulkan untuk gap year dulu. biar dulu. Oke. Jadi di sini keluarga Kak Suci menginginkan Kak Suci ini untuk lebih berpendidikan lagi. Istilahnya gini berarti ya Kak ya. Mungkin keluarga Kakak menginginkan Kakak itu jadi yang terbaik dari kakak-kakaknya Kak Suci sendiri, karena kakak-kakaknya Kak Suci ini sudah berpendidikan dan Kak Suci itu diwajibkan untuk berpendidikan. Tapi di sisi lain Kak Suci sudah mengoptimalkan belajarnya belum Kak? Sudah. Saya selalu di SMA Nusantara Unggul ini, itu tuh ada asrama. Iya. Iya, ada asramanya. Jadi berarti Kak Suci itu asrama? asrama, tapi Oke. SMA. Iya. Beda sama boarding berarti kan. Asrama, saya selalu jarang tidur, buat belajar terus-terusan, tapi kok hasilnya sama aja. Masih Masih kosong. kurang apa yang dimau sama keluarga saya. Dan mau nggak mau, kok saya kayak gini, nggak kayak kakak saya. Belum lagi kakak saya yang satunya, yang terakhir yang di atas saya ini, Ya. ternyata dia tahfiz. Oh, Ya, Masya itu Allah. hafal juga. Jadi lebih ketertekan, lebih ke kamu kenapa nggak kayak kakak kamu yang satunya, Iya. udah sarjana, menghafal Quran juga, tapi kamu nggak. Saya sebagai anak kadang ini kok dibanding-bandingin ya. Iya, baik. Jadi orang tua yang mengebandingin itu lebih mayoritas ke orang tua atau kakak-kakak Kak Suci itu ikut campur untuk kok kamu nggak kayak si A sih gini. Oh berarti semua keluarga ya Kak ya yang ngebanding-bandingin. Malah saya kadang mikir ini saya anaknya bukannya, saya keluarga bukannya saya salah satu bagian dari sini enggak sih? Iya, baik.
mungkin dari yang saya tanggap ya kak, mungkin keluarga kakak tuh memang menginginkan kakak itu lebih baik lagi, lebih better dari sebelum-sebelumnya. Nah, dan kakak ini bungsu kan? Iya, bungsu. Nah, apalagi itu. Jadi memang kebanyakan konseling saya sebelumnya juga banyak yang anak bungsu menjelaskan tentang permasalahan yang seperti kakak ini. Nah, kebanyakan dari mereka memang merasa tertekan karena dari keluarga sendiri. Jadi mereka itu malah lebih baik tinggal di luar. Iya, benar. Boleh saya tebak, kakak memilih asrama karena ingin berpisah dari keluarga, Iya. karena lebih kayak nyaman aja gitu. Lebih leluasa aja daripada di rumah tertekan dengan omongan-omongan. Baik. Berarti kakak itu lebih terbuka dengan teman dan tertutup kepada keluarga. Iya, benar banget. Di sini bisa saya simpulkan ya kak ya, mungkin kakak bisa belajar lagi untuk berani berspeak up di depan keluarga kakak untuk membuktikan kalau saya memang bungsu, status saya bungsu, tapi saya sudah besar, saya bisa memilih pilihan saya sesuai kendali hati saya itu. Jadi kakak memang harus membuktikan dengan mungkin salah satunya tadi belajar lebih giat lagi. Walaupun kemarin kakak gagal, mungkin nanti kedepannya kakak akan bisa, entah itu nggak harus ke jalur-jalur SBMPTN atau SPAN-PTKIN, jalur lain aja, mungkin bisa jalur mandiri. Mungkin dilihat orang gitu ya, jalur mandiri sama jalur SBMPTN kayak jalur mandiri nih berarti dia nggak cerdas gitu. Itu nggak, kan barangkali aja emang jalur mandiri itu takdirnya kakak, barangkali aja Kak Suci ini ke depannya 5 tahun atau 6 tahun ke depannya bisa mengungguli kakak-kakak Kak Suci lainnya. Nah, sebelumnya saya boleh bertanya Kak, ada nggak kejadian yang menurut kakak itu kayak mungkin kakak ini udah giat belajar dan kayak gini deh, kakak masuk IPA ini terpaksa, tuntutan keluarga juga dari situ kak. Berarti jadi kakak memang harus berani berspeak up lebih. Jadi aku ini nggak mau loh bu, aku ini nggak mau loh ya kalau harus di sini, aku pengennya tuh ini. Tapi kakak juga harus bertanggung jawab atas pilihan kakak sendiri. Oh iya kak, kalau saya boleh nanya ya kak ya, pernah gak sih kayak misalkan keluarga kakak itu memfokuskan untuk misal nih keluarga nyuruh kakak itu harus A dan itu tuh memang Kak Suci harus A, nggak boleh ada pilihan-pilihan lain, walaupun memang harus keluarganya memilih 2 pilihan, Suci kamu masuk ke IPA ya, kalau nggak masuk ke IPA ya udah kamu mondok gitu. Iya, berarti harus jadi waktu sekitar sebelum baru lulus SMP terus disuruh buat masuk ke perawat, ke sekolah perawat. Otomatis aku nggak mau dong, aku nggak mau karena nggak bisa, karena bukan nggak bisa, nggak tertarik juga sih ya, bukan basicnya di situ. Terus mau ngambil IPS karena kan kakakku IPS kan, sosial, hukum, ekonomi. Terus kenapa harus aku gitu yang jadi perawat, kenapa nggak sebelumnya aja? Iya kan? Kenapa harus yang terakhir gitu yang jadi korban? Menurut pikiran negatif gitu. Pernah waktu itu disuruh buat masuk perawat tapi aku nggak mau, katanya mau dimasukin ke pesantren. Akhirnya ya udah, perawat kan otomatis IPA kan, otomatis IPA, ya udah nggak usah perawat, dimasukin IPA tapi nggak mau pesantren. Oke, baik. Di situ juga ada pertengkaran antara kakakku dengan orang tuaku. Pertengkaran yang kayak gimana? Kayak kakak-kakakku nih, ya udah nggak apa-apa dia di IPS emang kenapa gitu, tapi orang tua aku yang dia harus IPA, sampai aku kabur ke rumah saudara. Pernah kabur juga? Ya, ke rumah saudara tuh kabur gak sih? Kabur mungkin ya, tapi kan rumah saudara, agak ke rumah temannya. Ke rumah saudara cerita sampai nangis, tapi mereka nih kakaknya ibu aku, berarti apa, tante lebih ke ya udah itu kan orang
tua diikutin aja. Orang tua kan tahu yang baik yang mana, yang enggak yang mana. Tapi menurutku ya, dari kecil aku udah ngikutin, terus sekarang aku mau pilihan aku sendiri, kenapa nggak bisa? Oke, baik. Ya, benar. Terus aku mikir, ini aku kan kesini mau curhat, mau cerita, mau ngeluapin, mau ngeluarin unek-unek, tapi tetap aja orang tua yang dibela sama keluarganya. Oke. Bukannya mau dibela atau bukannya mau bener sendiri, tapi juga aku butuh dukungan. Butuh support system Iya, ya pasti benar. ya. Untuk support system sendiri Kak Suci dapat dari mana nih? Maksudnya kan kayak Kak Suci itu kayak ngerasa down gitu, ini lagi down. Untuk sekarang nih support system dari mana? Ini temen aku yang di daerah Cipaga sana. Teman Iya. berarti yang selalu, kamu bisa Iya, gitu. padahal kita tuh kenal dari Instagram. Dari Instagram, follow-followan Instagram pas 2 SMP kayaknya. Pas 2 Oh SMP. gitu. Iya. Pas 2 Berani SMP. berarti ketemuan dari akun. Berani. Soalnya kan dia perempuan. Oh iya. Perempuan, terus dia main ke daerah Tang City sana. Daerah Tang City, kita ketemuan, kita ngobrol-ngobrol, ternyata asik. Ternyata bisa lebih dari sekedar temen, bisa lebih dari sekedar sahabat. Iya. Tempat curhat lah Iya, ya, padahal- kayak rumah kedua. Padahal nggak pernah satu sekolah, kenal juga di Instagram. Beberapa minggu kenal, kita ketemuan, cerita-cerita, ternyata emang anaknya baik. Oke, baik. Berarti untuk sekarang support sistemnya itu dari teman yang di situ tadi. Benar. Oke. Buat masalah yang kayak gini teman yang tadi tahu? Tahu. Tahu, berarti selalu curhat ke Selalu dia. curhat ke dia. Oke, baik. Teman sendiri tahu kalau sekarang Kak Suci lagi konseling di sini. Tahu kan dia yang ngusulin ke sini. Oh dia yang Iya, ngusulin. dia yang ngusulin kalau misalnya saudaranya itu pernah ke sini. Jadi ya udah dia suruh Ana buat coba untuk ke tempat konseling. Oke, baik. Baik Kak, mungkin dari cerita yang tadi dapat disimpulin ya Kak ya. Orang tua Kak Suci menginginkan yang terbaik menurut versi mereka, tapi belum tentu baik menurut versi Kak Suci. Orang tua tahu kebutuhan anaknya tapi tidak tahu keinginan anaknya, betul. Untuk sekarang nih Kak, kalau misalkan ada orang tua kakak mau ngomong apa sih ke orang tua kakak? Mungkin kakak tuh pengen, sebenarnya pasti ada kan unek-unek di dalam diri kakak. Kalau misalkan mungkin juga Kak Suci ini pengen teriak kayak, aku tuh nggak mau kayak gini, aku tuh pengen nyetir kapal kehidupan aku sendiri, nggak mau digini-giniin. Jadi mungkin dalam diri kakak punya unek-unek buat keluarga sendiri, itu nggak apa-apa Kak, luapin aja. Kita di sini terbuka ya Kak ya. Kayak buat ini ya. Aku kan bukan anak yang sempurna gitu, bukan. Otak aku sama otak kakak aku tuh pasti beda dong. Kenapa harus disama-samain? Kenapa harus dibanding-bandingin? Padahal kan semua orang punya kelebihannya masing-masing, punya kekurangannya masing-masing. Yang aku nggak bisa buat ngikutin kakak-kakakku, pasti kakak-kakak aku juga belum tentu ada yang bisa ngikutin dari salah satu kelebihan yang aku punya. Iya. Terus kenapa? Jadi kayak menuntut aku buat terus di jalan yang kalian mau, padahal aku sendiri nggak basic di situ, padahal aku sendiri nggak punya kemampuan di situ. Karena menurut aku lebih baik melatih apa yang udah aku bisa daripada mengulang hal baru yang aku belum sama sekali coba. Oke, baik. Terus kalau misalnya buat kakak-kakakku, nggak usah ikut campur deh. Mau ikut campur Iya. gitu. Maksudnya boleh ngasih nasihat, boleh ngasih pendapat, tapi jangan juga ngedoktrin orang tua aku, ngedoktrin orang tua kita buat ngikutin kayak lebih di ya udah ibu dia tuh harus kayak gini, ya udah ibu dia tuh harus kayak gini, ya udah ibu dia tuh harus kayak gini. Ada beberapa kakakku, 3 kakakku kayak gitu, tapi yang satu enggak. Yang satu tuh kayak netral ke semuanya. Kalau misalnya aku salah ya aku disalahin, kalau misalnya ibu aku yang salah dia berani buat speak up. Oke, baik. Dan itu cuma satu. Dan karena dia itu kan paling bawah, jadi dia tuh di atas aku yang Sebelum sosial Kak ini. Suci. Sebelum aku. Tapi karena 3 kakakku yang lainnya ngehasut dia juga buat kayak aku tuh harus dicecer terus, harus di apa tuh? Harus dituntut terus. Harus dituntut, baik. harus kayak gini, harus ngikutin apa yang mereka bilang. Padahal kan aku juga udah
udah lulus SMA lah ya, udah lulus SMA aku juga tahu mana yang harus aku ambil, mana yang enggak. Menurut Kak Suci sendiri ini, keluarga Kak Suci ini masih berpikiran kayak umur nggak sih, mandang umur kayak misalkan Kak Suci mah ini masih kecil, kayak dia nggak tahu gitu Iya. dewasanya itu kayak gimana, sakitnya dewasa itu kayak gimana gitu. Ya mungkin kayak gitu ya, soalnya aku sendiri kayak selalu dituntun, selalu dikasih tahu kayak gini kayak gitu. Aku pakai baju apapun yang aku pakai, kayak kakak aku bilang, enggak itu nggak cocok buat usia kamu, enggak itu nggak cocok buat usia kamu, itu nggak cocok buat orang kayak kamu, itu nggak pantas. Bahkan fashion pun Iya. di ini. Paling menurut aku nggak apa-apa kok, aku bercermin kaca, aku nggak apa-apa kayak gini, nggak keluar juga dari syariat Islam kan. Asal nyaman ya Kak Asal ya. nyaman juga, nggak ngerugiin orang lain juga kan uang juga dari ibu, dari ayah. Itu kenapa kakakku pada komen gitu, padahal kan aku nggak pernah komen apa yang dia bilang, nggak pernah mau ikut campur, walaupun kita sama-sama saling peduli, sama-sama saling kasih sayang gitu. Mungkin kakak-kakakku itu ngasih tahu, tapi caranya yang salah atau emang dia nggak suka sama aku. Oke, baik. Kalau dari pikiran Kak Suci sendiri ini, ibu sama ayah itu lebih dominan ke siapa? Kalau misalkan mungkin tegasnya itu dari dominan ke siapa? Terus kayak misalkan apa ya, pasti kan orang tua baik lah ya, semuanya baik. Cuman kan baiknya orang tua itu punya jalurnya masing-masing. Menurut Kak Suci itu yang bukan jalurnya Kak Suci banget apa, kayak misalkan Kak Suci itu nggak terima gitu kalau misalkan ibu Kak Suci itu nuntut Kak Suci buat di jalan yang A gitu. Dua-duanya sih kayak Dua-duanya malah bertolak belakang sama aku, kayak terus malah aku bilang, malah aku bilang ini tuh anak beneran gak sih anak siapa gitu. Soalnya pemikiran beliau berdua itu nggak ada yang sama pikiran sama aku. Oke, baik. Kan otomatis kan kalau dari gen itu pola pikir kan pasti ada aja yang menurun walaupun sedikit. Tapi itu sama sekali nggak ada yang, kok aku nggak sepemikiran sama ayah, kok aku nggak sepemikiran sama ibu. Tapi kadang aku suka lebih dekat ke ayah daripada ke ibu. Lebih dekat ke ayah daripada ibu. Iya. Oke. Sebelumnya pernah cerita, maksudnya berspeak up keterbukaan kepada ayah? Enggak, bahkan enggak. Karena ya pasti apa yang aku omong tuh nggak didengar, tapi nggak, ya udah gitu, cuman lewat masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, kayak dengerin tapi di skip gitu. Oh iya benar. Oke. Sampai sekarang menurut Kak Suci, keluarga Kak Suci ini udah masuk ke toxic belum? Toxic family belum? Sebelumnya ada kayak kekerasan mungkin? Enggak sampai. Kekerasan mungkin pernah ada. Oh, bahkan pernah ada. Itu karena apa tuh Kak? Pernah ada pas aku masih kecil. Sampai kecil. Sekarang kebayang. Usia? Nggak tahu. Masih kecil, masih SD. Sampai trauma gitu? 1-2 lah. Kelas 1 atau kelas 2? Itu kenapa? Karena kakak mungkin ya. Karena masalahnya kakak, tapi satu keluarga yang kebawa. Apa tuh Kak kalau boleh tahu? Itu kan aku masih kecil, jadi nggak tahu permasalahannya. Tapi di situ tuh orang tua main kekerasan. Aku digendong sama ibu aku, terus bapakku ngelempar gelas. Itu hampir kena aku, tapi ibuku ngelindungin, jadinya kena ibu. Oke, baik. Mungkin itu bukan suatu kekerasan yang disengaja, tapi menurut Kak Suci itu tuh menimbulkan trauma sampai sekarang. Iya, sedikit. Terus juga ibu kalau marah-marah kadang meja kaca ditimbuk lagi, dibenturkan lagi sama gelas kaca. Oh iya. Jadinya kaca pecah, gelasnya juga pecah. Oke. Emosi gitu ya maksudnya. Dari ibu orang tua Kak Suci ini lebih ke emosinya lebih tinggi gitu ya. Untuk kalau misalkan kayak gitu, itu Kak Suci ini responnya gimana? Kayak mungkin
habis ada tragedi yang kayak tadi nih, Kak Suci tuh gimana tuh? Apa cuman diem di kamar Iya. atau mungkin Diam di kabur kamar, nangis, ke rumah temanku, curhat-curhat, dan bahkan aku lebih deket ke orang tua teman aku ini daripada ke orang tua aku sendiri. bahkan lebih terbuka ke orang tua teman daripada orang tua sendiri. Oke, baik. Bisa dikatakan ini enggak, orang tua Kak Suci itu tutup telinga tentang pendapat Kak Suci? Mungkin Jadi mereka itu cuman maunya ya udah, kayak mereka itu udah bikin jalannya buat Kak Suci itu harus di sini, ya udah di sini gitu. Mereka nggak mau kalau Kak Suci itu geser sedikit. Tapi di jalan itu, aku nanya lagi ya Kak ya, di jalan itu Kak Suci pernah ngerasa nggak kayak misalkan keluar, maksudnya selagi baik sama benar mungkin Kak Suci masih bisa terima gitu ya, tapi kalau misalkan kayak keluar gitu, kayak misal merusak apa ya, mungkin syariat atau itu, nggak ada. kalau ngerusak tuh nggak ada, cuma nggak sama apa yang aku mau. Nggak serak doang Oh, ya, iya, nggak sama di hati Kak Suci. Oke. Untuk di sini mungkin cuman ini ya Kak ya, saran dari saya tadi yang kayak tadi, Kak Suci mungkin lebih banyak berspeak up, lebih berani untuk menonjolkan diri Kak Suci bahwa ini aku yang kayak gini, aku nggak, mungkin Kak Suci di rumah penurut, di luar rumah ngebangkang. Maksudnya ngebangkang tuh bukan kayak sok-sokan jagoan, cuman kayak Kak Suci itu lebih nurut di rumah karena Kak Suci itu pakai topeng mungkin ya, kayak misalkan aku harus nurut, aku harus senyum, aku harus sopan, aku harus ini, karena itu tuntutan. Jadi Kak Suci nggak bisa show up pribadi Kak Suci sendiri. Iya. Oke, mungkin dari sini Kak Suci bisa sedikit-sedikit, step by step aja untuk meng-show up diri Kak Suci, background Kak Suci itu gimana. Jadi mungkin dari latar belakang Kak Suci yang udah sedikit dikenal sama keluarga Kak Suci, bisa jadi keluarga Kak Suci bakal nerima apa yang kemauannya Kak Suci pengenin gitu loh. Jadi Kak Suci ini jangan selalu memendam perasaan sendiri gitu. Kayak kan ini kan apa ya, masalah keluarga Kak Suci. Kalaupun Kak Suci cerita ke teman, ke orang tua teman, mereka cuma bisa ngedengerin kan, mungkin juga ngasih solusi kayak saya. Tapi kan bedanya kalau mungkin Kak Suci langsung ngeluarin unek-unek ke dalam satu keluarga itu kan, mungkin mereka bakal ngerti, oh ini ya yang dirasain adik saya, ini yang dirasain anak saya gitu. Mungkin juga mereka bakal sadar kalau ternyata selama ini ajaran mereka itu bukan baik, cuman nggak sejalur sama hati Kak Suci. Menurut kakak tuh gimana sih cara biar kita bisa dapet simpati dari orang tua, dari keluarga, dari kakak-kakak aku sendiri? Soalnya yang aku takutin nanti pas aku cerita malah mereka kayak hal kayak gitu kok dia kayak beban banget ya, padahal dia nggak tahu apa yang kita pikirin lebih beban dari kayak gitu. Yang aku takutin tuh pas aku udah cerita tapi malah nggak diterima sama sekali. Oke, mungkin gini ya Kak ya, di umuran Kak Suci ini kan memang umur yang mau beranjak ke dewasa gitu ya. Jadi mungkin banyak pikiran-pikiran yang menurut orang dewasa itu kayak sepele, ini tuh sepele loh. Cuma kan mereka juga pasti pernah ngerasain apa yang dirasa Kak Suci, mungkin dalam konteks permasalahan yang berbeda. Kalau saran saya untuk ngedapetin simpati dari kedua orang tua, ya tadi, bukan orang tua aja ya, mungkin satu keluarga itu, mungkin Kak Suci perlahan-lahan ngebuka kalau ini aku yang sebenarnya. Tapi dalam hal Kak Suci jangan lupa untuk sopan santun, jangan kayak sekalinya ngeluarin background malah Kak Suci marah-marah, ngamuk-ngamuk, itu jangan. Jadi kayak Kak Suci tuh pelan-pelan aja, kayak ngomong biasa aja, cerita sama teman. Anggaplah kedua orang tua itu teman, terus Kak Suci bisa dikit-dikit keluh kesah
Keluh kesah yang sederhana aja dulu, kayak misal mungkin mah kok di kamar aku banyak nyamuk ya, gini kayak udah sederhana aja dulu, nanti baru ke permasalahan inti. Mah gimana sih kalau misalkan aku lanjutnya ke ini aja, gimana kalau aku nggak masuk kedokteran, gimana, nggak apa-apa, aku pengennya ke sini gitu. Jadi perlahan-lahan aja, nggak usah harus langsung to the point. Itu kayak ibaratnya gini ya, orang yang mau dapet cowok, yang mau dapet cewek itu kan juga harus PDKT-nya itu kan lama, dan itu harus nyari simpati yang dari terkecil dulu, baru kalau udah ceweknya mulai udah baper, baru kan ngode-ngodein, pas udah dikodein, udah peka, baru ditembak. Jadi atau enggaknya ya udah urusan belakangan. Kayak Kak Suci ini, Kak Suci lewatin aja prosesnya, dikit demi dikit cerita, nggak usah langsung semua unek-unek Kak Suci itu, udah step by step aja dulu. Kalau emang udah sampai puncaknya Kak Suci udah cerita di permasalahan inti tadi, dan ternyata orang tua Kak Suci masih nggak nerima, itu urusan belakangan. Yang penting Kak Suci udah nyampein unek-unek Kak Suci, dan setidaknya orang tua dan keluarga Kak Suci tahu, oh ternyata keinginan anak saya itu kayak gini gitu. Untuk kedepannya mungkin Kak Suci bisa konseling lagi ke sini untuk Kak Suci mau lanjut jurusannya apa, kuliahnya di mana. Kan sekarang kan kuliah nggak harus berpatokan pada SBMPTN, SPAN-PTKIN, itu nggak. Kuliah itu banyak di mana-mana. Dan kuliah itu nggak melulu tentang Kak Suci ambil hukum terus kerjanya di hukum gitu. Tentang hukum-hukum itu nggak banyak kok yang kuliah sampai S2, kuliah sampai ini, tapi kerjanya di luar konteks dari sarjana itu banyak. Jadi jangan terlalu memusingkan itu, boleh dipikirin, tapi harus memikirkan kesehatan mental Kak Suci juga. Time Baik out. Kak Suci, mungkin sekian dulu ya sesi konseling kita hari ini. Nanti kalau memang Kak Suci membutuhkan respon yang lebih lagi, Kak Suci bisa datang lagi ke sini, tinggal atur jadwal saja. Kira-kira tuh kalau misalnya kalau aku mau konsul lagi, berarti aku harus ngejalanin saran-saran kakak dulu, bagaimana ke depannya, baru aku bilang lagi ke kakak. Iya, boleh. Nanti kalau emang mau konseling lagi, tinggal WA yang kemarin kan, itu kan dapat WA kan pasti kan dari temen itu. Nah ya, WA itu aja, nanti diatur sama adminnya tentang jadwalnya. Terus bilang aja ya, kemarin udah konseling sama saya Nabila Fareza, jadi biar ke saya lagi, biar nggak beda pendapat gitu aja. Baik Kak, mungkin karena timingnya sudah cukup ya Kak ya, kita cukupkan saja sampai sini. Nanti kalau emang mau konseling lagi, tinggal hubungin admin yang tadi. Pulangnya nanti naik apa Kak? Mau ke rumah teman lagi, nanti pesen Grab aja depan. Pesan Grab depan. Ya. Oke, baik. Hati-hati ya Kak ya. Terima kasih ya Kak udah mau dengerin cerita. Iya, selamat malam. Iya, selamat malam. Thanks for watching. Goodbye.